Turki datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tim favorit. Sementara The Socceroos datang dengan pasukan muda yang diragukan banyak orang. Tapi 90 menit kemudian justru pemain-pemain muda Socceroos yang membuat dunia terkejut. Bayangkan Turki menguasai 69% bola, melepaskan 30 tendangan ke gawang dan mendominasi hampir sepanjang pertandingan. Tapi saat peluit panjang berbunyi, Australia yang tersenyum dengan kemenangan 2-0. Bagaimana tim ini bisa ditekan malah menang? Inilah jawabannya di review match Papa Tola Football. Sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Aduh, baru saja selesai pertandingan Australia-Turki, sobat ya. Gak terbayang Papa Tola waktu menyaksikan Indonesia menghadapi Australia di GBK 00 tuh Papa Tola nonton langsung. Dan hari ini tim yang Papa Tola tonton itu ada di Piala Dunia. Australia. Australia menang 2-0 dan saat ini mereka menjadi peringkat kedua di bawah Amerika di grup D. Dengan skor ini membuat kita bertanya-tanya apakah memang dalam sepak bola penguasaan bola efektif itu menjadi pemenang? Ternyata jawabannya tidak sama sekali. Kalau statistik pertandingan yang kita baca, harusnya kemenangan ini mutlak jadi milik Turki. Penguasaan bola 69%, 30 tendangan, 8 shot on target. Menit per menit hampir dikuasai. Tapi itu tadi, ini kemenangan ala Toni Popovic. Bertahan disiplin, kompak, sabar, dan juga menunggu kesalahan lawan sekaligus menghukum dengan serangan balik. Dan itu terbukti. 2 gol itu terbukti, sobat. Babak pertama Turki menguasai semuanya. Australia hanya diberikan ruang untuk bergerak, ruang untuk mencoba menunggu pemain-pemain Turki masuk dan kemudian menggagalkan serangannya. Dan juga kemudian Australia hanya mampu untuk mengintip sesekali melakukan serangan. Di tubuh tim Turki hari ini ada Hakan Çalhanoğlu yang menjadi pusat permainan. Dia benar-benar mampu mengatur ritme dari lini tengah, didukung Arda Güler dan juga Orkan Kökçü. Dan mereka terus memutar bola dari sisi ke sisi. Tapi ada problem di Turki ya, sejak babak pertama mereka tidak menguasai ruang yang berbahaya karena memang begitu rapatnya pertahanan dari Australia. Dan bertahan mereka itu dengan blok menengah sampai dengan low block yang begitu rapat. Jadi saat kehilangan bola, seluruh pemain langsung turun. Formasinya sobatku, 5-4-1. Itu formasi Australia. Dan Australia beruntung punya Harry Sotar, raksasa di belakang. Alessandro Circati, Barges. Ini semua membuat area tengah ya, yang menjaga area tengah, dan juga Bos dan Italiano yang menutup lebar lapangan. Di sini Turki akhirnya hanya bisa memainkan bola di depan blok pertahanan Australia tanpa bisa menemukan celah. Dan Arda Güler mencoba sesekali dengan kemampuannya menusuk ke half space. Çalhanoğlu mencoba tendangan jarak jauh. Dan juga Yilmaz sesekali menusuk dari kiri. Tapi semuanya mentok dengan rapatnya tembok yang dibentuk oleh Harry Soter dan kawan-kawan. Jadi secara permainan Australia mengajarkan banyak tim hari ini bahwa serangan balik itu harus efisien dan mematikan. Menit ke-27, bagaimana Turki sedang dalam fase menyerang dan saat itu Turki kehilangan bola karena Paul Ocon melihat ruang kosong di belakang garis pertahanan Turki dan dia melepaskan umpan lambung yang sangat presisi. Di sana ada Iran Kunda ya, pemain muda yang langsung berlari menyambut bola dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bisa memenangkan duel sprint melawan bek Turki. Hanya dengan satu sentuhan saja, kontrol, satu gerakan memotong ke dalam dan penyelesaian dingin, gol. Australia unggul 1-0. Ini menjadi contoh sempurna bagaimana sebuah tim bisa mencetak gol hanya dengan beberapa sentuhan ketika lawan sedang kehilangan keseimbangan. Karena pada saat itu Arda Güler dapat peluang sobat. Tendangannya namun bisa ditangkap oleh penjaga gawang. Penjaga gawang langsung alihkan bola ke Paul Ocon. Aduh, selesai ya. Dan harus berterima kasih nih para pemain Australia kepada penjaga gawang mereka Patrick Beach ya.
Ini yang mengubah pertandingan. Setelah golnya Iran Kunda itu Turki semakin agresif. Ya, langsung di beberapa menit saja setelah gol, momen-momennya ada Bardacci yang melepaskan tendangan keras luar kotak penalti dan di situ Patrick Beach terbang dengan ujung jarinya dia. Jadi dia bisa mengubah arah bola jadi membentur tiang. Kalau enggak satu sama itu. Dan ini menjadi salah satu penyelamatan yang terbaik selama fase grup berlangsung. Tapi bukan itu saja serangan dari Turki. Masih banyak lagi serangan-serangan Turki yang dibuat dan digagalkan oleh Beach dan menjadi mimpi buruk bagi Turki nantinya ya. Ia tendangan bebasnya Arda Güler. Kemudian beberapa tendangan jarak dekat ya, dan kemudian juga kemelut-kemelut di depan gawangnya Australia. Nah, di babak kedua Turki menyerang dan Australia menunggu. Jadi pelatih Turki ya, Montella itu memasukkan Yildiz dan ini memberikan dampak karena Yildiz lebih agresif dibandingkan Yilmaz dan dia berani melakukan duel 1 lawan 1 masuk ke area berbahayanya Australia dan terpaksa nih pertahanan Australia bekerja ekstra keras menghadapi Yildiz. Jadi di babak kedua ini Australia membiarkan Turki untuk memainkan bola-bola di blok pertahanan Sokeros dan strategi ini sangat mirip sebenarnya dengan pendekatan yang dilakukan Atletico Madrid atau Inter Milan ketika menghadapi lawan yang dominan menguasai bola. Namun lagi-lagi ya Turki memberikan hukuman nyata, cepat dan kejam. Australia maksud Papa Tola. Lagi-lagi Australia memberikan hukuman yang kejam bagi Turki. Setelah mereka menunggu momen dan itu terjadi di menit 75, serangan balik cepat menjadi senjata mereka lagi dan kali ini Conor McClave di depan kotak penalti. Jadi gelandang Australia ini nggak pakai mikir-mikir lagi dia. Dapat bola, shoot, gol. Kiper penjaga gawang Turki Cakir udah nggak bisa lagi menjangkau. 2-0. Dan ini di menit 75. Kalau ini sebetulnya sudah selesai pertandingannya. Karena memang Turki juga sudah sangat capek sekali untuk bisa terus-menerus menggempur pertahanan dari Australia. Tapi nggak ada celah. Kalaupun ada celah masih ada tembok. Kalaupun sudah ada tembok ditendang masih ada juga blok. Memang capek lah pemain-pemain Turki saat menghadapi Australia. Dan menurut Papa Tola, penampilan yang gemilang dari Patrick Beach, penjaga gawang, Nestroy Iran Kuda pencetak gol, Conor Metcalfe, Paul Ocon dan Harry Sutar yang begitu dominan bola-bola udara. Ini memang menjadi kunci kesuksesan Australia membungkam Turki. Walaupun harus kita acungi jempol juga bagaimana kerja keras dari Hakan Calhanoglu ya. Ini mengatur tempo permainan dia. Hampir seluruh serangan Turki itu berawal dari Hakan. Kemudian Arda Güler yang paling kreatif di tim Turki saat ini. Dengan Kenan Yildiz juga dan Ferdi Kadioglu. Tapi pertanyaannya kenapa ya dengan statistik yang begitu wah tadi 69% penguasaan bola, 30 tendangan, 8 shoot on target. Kenapa gagal Turki untuk meraih kemenangan? Karena itu tadi dominasi mereka tanpa penetrasi dan tidak klinis dalam penyelesaian akhir. Dan kurang efektif di final third. Karena memang Australia juga sudah luar biasa menumpuknya sobat. Bayangkan 10 pemain di kotak penalti, 9 pemain hanya membiarkan satu striker aja. Itu pun tidak terlalu jauh, masih di area tengah. Jadi memang kerja keras dan kreativitas yang harus ditingkatkan oleh Turki. Kesimpulannya di pertandingan ini Australia hanya memiliki 31% penguasaan bola. Dan itu mereka meramu dengan organisasi pertahanan yang luar biasa ya. Tentunya ini dengan disiplin dan taktik tinggi, transisi cepat dan sudah pasti mereka punya pemain-pemain berkualitas di belakang. Penjaga gawangnya juga bagus dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun yang pasti skema Popovic benar-benar dijalankan anak buahnya secara sempurna. Itu yang membuat Australia unggul 2-0 atas Turki dan di sepak bola saat ini dominasi boleh ya menjadi milik Turki, tapi ternyata kemenangan sepenuhnya menjadi milik Sokeros.
Terima kasih sobat-sobatku yang luar biasa, sobat-sobat Papatola Football. Itu dia review match pertandingan Australia dan Turki. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.